Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Belakangan ini kita sering mendengar bahwa tahun 2023 adalah tahun kehancuran dunia. Prediksi Presiden Jokowi mengenai hal kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2023 bisa dibilang gelap dan sulit. Pasti setiap kita akan berpikir kalau enggak siapin sesuatu dari sekarang, kita bakal kaget kalau terjadi sesuatu yang buruk di tahun depan. Dan lebih sedihnya, mayoritas yang terdampak dengan krisis ini tuh orang menengah ke bawah. Tapi sebenarnya kita harus mengerti hal yang pertama yang memulai semua ini adalah pandemi. Sebenarnya saya nggak perlu bahas terlalu banyak di sini. Secara singkat, bisnis tidak bisa berputar secara normal. Baik perputaran uangnya juga tidak normal lagi alias tidak sehat. Semua pekerjaan atau bisnis di shutdown karena adanya pandemi. Akhirnya sekarang suku bunga mulai naik dan banyak yang masih belum mengerti kenapa impact-nya itu terjadi ke inflasi kita. Kalau bank naikin suku bunga, bunga minimum dari bank yang harus disediakan ya naik juga. Makanya kalau inflasi ini nggak terjaga, yang paling merasakan itu adalah warga yang paling kecil, menengah sampai ke bawah. Mereka tidak akan ada opsi lagi, mereka tidak ada pilihan lain untuk beli nasi yang mungkin nanti beberapa kali lipat dari sekarang harganya akan naik. Mungkin dampaknya akan lebih besar, semua bisnis kita kena, dampaknya kena terhadap bisnis yang kita sedang kelola, semua jenis aset kena dampaknya, orang-orang juga bakal kehilangan jobnya, dan banyak juga orang yang bakal mengalami struggling dalam hidupnya. Tetapi melihat persiapan Indonesia dari Bank Indonesia, ekonomi Indonesia tumbuh tinggi di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat. Tapi jangan jadikan ini kayak Indonesia nggak bakal kena yang akan terjadi tahun 2023 nanti. Ya udah deh, kita nggak perlu harus punya dana darurat, nggak usah hemat-hemat, nggak perlu jaga-jaga, punya side hustle, bisnis sampingan. Jika kita berpikir seperti itu, ini akan menjadi kesalahan terbesar di dalam setiap hidup kita. Lalu, sebagai umat Tuhan, respon kita harus seperti apa, saudara? Ini bila tidak diantisipasi akan mengakibatkan kondisi yang negatif, yaitu kondisi mental yang sakit yang dialami banyak orang. Orang yang mentalnya sakit itu antara lain bisa dibilang stres, cemas berlebihan, pikirannya buruk, emosional, gampang marah, gampang meledak, depresi. Dan kalau ini dibiarkan akan merugikan produktivitas kerja. Misalnya, kinerja kita akan menurun, relasi kita dengan Tuhan dan sesama juga akan buruk. Saya percaya bahwa Tuhan ingin kita memiliki mental yang sehat, bahkan tidak ada alasan untuk takut, apalagi khawatir untuk memasuki tahun 2023. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Jadi, apa cirinya orang yang kondisi mentalnya sehat? Kondisi batinnya itu tentram, dia menikmati hidup, bersukacita, memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi dia berpikir akan terus bertumbuh gitu ya. Relasinya juga pasti akan baik, apalagi dengan Tuhan dan sesama. Masa sukar pasti akan datang, saudara, seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh di Alkitab. Saudara pasti kenal yang namanya Saul, Raja Daud, dan lain-lain. Dan yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara mereka mempersiapkan diri di masa sukar. Kalau saudara mau melihat kembali ke zaman dahulu, yang kita tahu yang kita kenal dulu ya, bapak orang percaya yaitu Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 10,
ngomong begini, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dari zamannya Abraham, kelaparan itu udah terjadi, nggak berhenti di zaman Abraham. Turun lagi ke anaknya, Ishak. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Bahkan dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama, saudaraku. Tidak hanya itu juga, turun ke zamannya Daud. Di dalam 2 Samuel 21. Zamannya Daud terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut. Setelah zaman Daud, kisahnya Elia. Nah, mereka tokoh-tokoh dalam Alkitab mengalami resesi berkepanjangan, saudara. Jadi, apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini kita sebagai orang-orang yang berbeda, anak-anak Tuhan? Pertama yang kita harus perhatikan adalah sikap kita. Tapi, saudara, kalau mau tidak mau, siap atau tidak siap, masa sukar itu pasti akan datang. Dalam kehidupan yang kita alami, masa sukar boleh datang, tetapi apakah para tokoh di Alkitab itu berhenti di situ saja dan berdiam diri, nggak ngelakuin apa-apa? Tentu enggak. Mereka tetap Tuhan pelihara. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, firman Allah berbicara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, saudara, kalau saudara lihat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, yang namanya orang berjalan, pasti akan melewati sesuatu. Baik itu masalah, kita lewati. Dan kita nggak takut bahaya, karena kita sadar bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Bagaimana dengan orang yang sadar? Nah, itu dia. Saudara, kita perlu perhatikan justru di tengah-tengah masa seperti ini, saudaraku, ada sikap yang seharusnya dimiliki anak-anak Tuhan. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Bukan berarti Tuhan menyeramkan. No. Ya. Mata Tuhan tertuju. Berarti dengan kata lain, mata Tuhan itu tertarik kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan, ya. Dan yang kedua bisa dibilang kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Masalah boleh terjadi, keadaan mungkin tidak seperti yang saudara inginkan, tapi dengar ini, saudaraku, aku masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Yesus, dan ini yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Yang mengerti, saudara bisa katakan amin yang keras. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang di dalam masa sukar ini, dia tetap berkata di dalam hidupnya, semua ini boleh terjadi, tetapi mendengar baik, aku tahu bahwa dalam hidupku aku masih punya Tuhan. Tetapi mata Tuhan bukan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan saja, saudara, tetapi kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Pada masa apapun, pengharapannya tidak goyang. Mereka tahu Tuhannya, Yesus adalah Tuhan yang setia. Mungkin kita nggak setia, saudara, tetapi dalam kondisi apapun, Tuhan tetap setia, saudara. Amin. Ayat 19 berkata, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Doa saya, saudaraku, di semua masa atau masa kesukaran ini, jemaat GPP Cikampek adalah orang-orang yang sadar dia masih punya Tuhan. Jemaat GPP Cikampek adalah orang-orang yang tidak kehilangan pengharapan di masa sukar. Tambah nempel, saudaraku, tambah erat, tambah pegangan kenceng-kenceng sama Tuhan. Dalam kehidupan saudara, Tuhan pelihara. Bukan hanya sikap. Yang kedua ada hidup benar. Amsal 11 ayat 8 ngomong orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Orang yang di masa-masa ini tetap mempertahankan hidup
benar di hadapan Tuhan, justru orang yang seperti ini yang akan diselamatkan. Amsal 12 di ayat 13 ngomong seperti itu. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Di masa sukar ini, pastikan saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan pada saat ini aja, nanti pada tahun 2023, pegang ayat ini. Bang El, Bang, kalau hidup benar, ya kita rugi, Bang. Kondisi seperti ini, kalau kita mempertahankan hidup benar, ya kita pasti rugi. Dengar, saudaraku, dengar. Sepanjang saya mengenal Tuhan, sepanjang saya mengenal siapa Yesus saya, Tuhan saya, ini yang saya pegang. Langit bumi boleh berlalu, tetapi saya tahu firman Tuhan tinggal tetap. Apapun boleh terjadi. Kalau saudara memilih untuk memegang firman Tuhan, yes, orang benar justru diluputkan. Itu terjadi atas kehidupan saudara. Amin. Bang, di kondisi seperti ini, tipu-tipu sedikit gak apa-apa lah, Bang. Saudara, justru di masa seperti ini, kalau kita mempertahankan integritas kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, Dia yang akan jadi pembela dalam hidup saudara. Jadi, bukan hanya sikap, bukan hanya hidup benar, tapi ada lagi nih, yang ketiga, lawan kata dari ketakutan, yaitu iman. Di masa seperti ini, pertahankan iman saudara. Rasul Paulus berkata, tanpa perbuatan sia-sia. Artinya iman yang sejati disertai dengan usaha, disertai dengan persiapan. Daud, kalau kita perhatikan, Daud, kalau dalam dunia militer, pasti orang yang mau berperang itu dipersiapkan. Mulai dari dia fisiknya, lalu skillnya, lalu cara menembak, lalu bertarung, pokoknya dipersiapkan lah. Tetapi Daud ini dia berbeda. Dia tidak ada persiapan sama sekali untuk dunia militer, yang bisa dibilang orang-orang yang pada masa itu dipersiapkan untuk bisa mengalahkan Goliat. Tapi perhatikan baik-baik di sini saudara, Daud mempunyai iman. Perhatikan baik-baik. Sekalipun Daud punya iman, tapi Daud tetap mempersiapkan. Dibilang tadi apa? Rasul Paulus berkata, iman tanpa perbuatan sia-sia. Artinya iman yang sejati disertai dengan usaha, disertai dengan persiapan. Daud, dia sekalipun punya iman, Daud tetap mempersiapkan 5 batu. Kalau Daud punya iman, mungkin 1 batu aja cukup. Tetapi dia mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, imanmu perlu disertai dengan persiapan. Bukan berarti kita beriman, kita tunggu Tuhan turun tangan, tunggu mujizat, tunggu orang lain bekerja, tunggu orang lain menolong kita, enggak. Imanmu perlu disertai dengan persiapan. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah terus tetap dengan sikap yang benar, hidup yang benar, iman yang benar di hadapan Tuhan. Ingat, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan meskipun sekalipun kita nggak setia sama Tuhan. Tapi pegang ini baik-baik, Tuhan itu setia. Mau dalam masa sukar ataupun tidak, Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Maka pegang janji firman Tuhan itu saudara yang dikasihi Tuhan. Bisnis, pekerjaan, jalani dengan sukacita. Perkatakan firman Tuhan seperti yang sudah jemaat dengar, yang sepertinya berlawanan. Enggak. Belajar, buka mulutmu, perkatakan firman Tuhan. Karena belakangan ini justru banyak orang yang jauh dari Tuhan, menganggap Tuhan itu enggak ada. Tadi dibilang di firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu menyeramkan saudara.
ya. Tapi justru dalam kondisi apapun kita tetap setia sama Tuhan. Itulah yang menarik matanya Tuhan untuk melihat setiap hidup saudara. Makanya saudara yang kasih Tuhan, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir terhadap tahun depan. Apapun yang Tuhan rencanakan pasti akan terjadi dalam setiap hidup kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang membawa kehancuran dalam hidup kita, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara yang kasih Tuhan, amin. Jadi saya jadi teringat sama pujian, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Pokoknya itu saudara, itu lagunya enak. Itu sangat terberkati sekali saya dengan pujian itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ayo kita punya Tuhan yang besar. Masalah apapun kecil buat Tuhan. Oh, imanku bersepakat percaya kuasanya. Siapa di sini yang percaya sama kuasa Tuhan? Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Jadi tetap semangat saudara yang kasih Tuhan. Tetap berikan yang terbaik potensimu dalam pekerjaanmu, baik dalam hidupmu, baik dalam pelayananmu. Terus berkembang, terus upgrade diri. Jangan jadi seperti orang-orang yang sama di sekeliling kita yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita orang-orang yang mengenal Tuhan, kita harus jadi jawaban buat mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.